Jadi Nabi ini sudah dipersiapkan memiliki wawasan global atau wawasan geopolitik ya. Beliau sedari 12 tahun ketemu orang dari berbagai negara, dari berbagai peradaban. Pasti di situ ada Persia, ada Babilonia, ada Mesir. Bukan Arab semua ini ya. Irak, Mesir dulu bukan Arab, sekarang negara berbahasa Arab. Tapi peradaban mereka bukan. Mesir ya Mesir, peradaban Mesir. Kemudian Babilonia ya Babilonia, bukan Irak. Baru-baru ini saja sebut Irak dan itu bukan Arab. Kemudian juga ketemu dengan sebagian pedagang dari India, dari Cina dan Arab sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita akan membaca surat pendek saja ya. Sebelum memasuki mungkin pekan depan kita akan membaca tentang Ramadan. Dua pertemuan yang lalu kita membaca ayat-ayat yang turun di bulan Sya'ban, yakni dari Baqarah 144 sampai 150 sehubungan dengan pemindahan atau kembalinya kiblat umat Islam ke tempat semula, yakni ke Baitullah, Masjidil Haram. Kemudian pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang turun di bulan Sya'ban, yakni sholawat ya. Pada surat Ahzab 56, if I'm not mistaken, kalau tidak salah. Kemudian pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang kedaulatan pangan dan stabilitas politik. Jadi kita akan membaca surat Quraisy. Apa sih makna Quraisy? Ada 4-5 ya. Ada Kish atau Qirs, itu maknanya hiu pemangsa.
Ada juga kurs, dari kata kurs ini maknanya ekonomi atau moneter, sehingga Quraisy itu maknanya orang yang ahli di bidang ekonomi atau moneter. Juga Quraisy ini sebutan untuk klan pedagang, jadi merchant. Kita pernah memiliki di awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Tujar, awakening of merchant, kebangkitan para pedagang. Nah, ini kita akan membaca li'ila fi Quraisyin, makna harfiah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Baik, ini kalau langsung karena kita yang sudah membaca atau mengkaji balaghah, misalnya Durusul Balaghah ya, yang ringan-ringan, ini bukunya Syekh Yasin Padang, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ini ayat hadaf, ada ayat yang dipotong sebelumnya. Atau kalau tidak ada yang dipotong, kita bisa membaca ayat atau surat sebelumnya, yakni surat Al-Fil. Kalau berdasarkan mushaf ini surat yang ke-106. Tapi berdasarkan turunnya wahyu ini wahyu yang ke-29. Wahyu ke-29, tapi di mushaf ini termasuk surat yang ke-106. Nah, kita bisa membaca kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar atau Al-Lubab fi Ulumil Kitab li Ibni Adil, kita akan dapati dua kesimpulan. Pertama, kita harus mengacu kepada ayat terakhir pada surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini sudah kita bahas tafsirnya mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Silahkan dibuka di kanal kita ya. Jadi Allah melindungi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Allah melindungi penduduk Mekah atau melindungi Ka'bah lebih tepatnya dari serangan tentara bergajah. Ayat terakhir berbunyi, ayat kelima, Bismillahirrahmanirrahim, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tujuannya apa? Kalau mereka, maksudnya tentara bergajah ini loh ya, Abraha ini dihancurkan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tujuannya apa? Agar Ka'bah terjaga dan kebiasaan orang Quraisy ini tetap berlangsung. Sehingga li'ila oleh karena. Ilamnya ini bisa kita artikan karena atau untuk. Jadi tujuan Allah menghancurkan tentara bergajah atau melindungi Ka'bah, tujuannya adalah li'ila fi Quraisyin, agar atau oleh karena kebiasaan klan Arab, klan Quraisy ini terus berlangsung. Yang dalam konteks kedaulatan pangan dan stabilitas politik. Karena tidak mungkin kita bisa ibadah tenang kalau politik goncang, negaranya perang, keamanan tidak terjamin. Atau kedaulatan pangan tidak terjamin. Ada dua perbedaan mendasar ya. Ada ketahanan pangan, ada kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan ini berbeda. Ini berbeda, terutama dalam kajian politik, ilmu politik atau geopolitik. Kalau ketahanan pangan ini bisa impor. Beras kita dari Vietnam, dari Thailand misalnya. Tapi kalau kedaulatan berarti kita berdaulat, beras kita sendiri atau swasembada pangan. Berbeda ya. Jadi kalau ketahanan pangan bisa impor. Tapi kalau kedaulatan pangan berarti beras kita sendiri. Kebutuhan dasar kita penuhi sendiri. Saya paham ya. Jadi kalau dibaca karena atau demi tujuan. Kalau dibaca untuk berbeda lagi. Saya ulangi lagi. Ya, ini pelan-pelan yang penting Anda paham. Jadi kalau kalian ngaji ke saya yang penting sabar, telaten dan fokus, bisa cepat paham ya. Udin ya. Oke. Think fast bad kid ya. Oke. Pikir cepat ya. Li'ila fi Quraisyin. Jadi oleh karena tradisi atau ilaf, ini dari kata alaf. Ilaf ini kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang oleh bangsa Quraisy karena kebiasaan mereka. Kenapa? Kenapa Allah oleh karena kebiasaan orang Quraisy. Kenapa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan tentara bergajah ini hancur lebur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kenapa? Demi satu tujuan menjaga tradisi Quraisy, paham ya? Dan Quraisy tadi merchant, klan pedagang atau ahli di bidang moneter, ahli di bidang perdagangan. Oke. Nah, kalau untuk berbeda lagi, mula-mula kita begini, apa sih kebiasaan Quraisy ini? Mula-mula yang disebut Quraisy ini 3 orang. Pertama Sayyid Hashim. Jadi kakeknya Nabinda sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu orang pertama yang disebut, orang ketiga. Orang kedua yang disebut Quraisy dan ini paling populer adalah Sayyid Fihir. Kakeknya Nabi yang ke-15 atau 16. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. 14 atau berapa? Saya ulangi lagi. Muhammad ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. 11, sorry. Jadi Fihr inilah yang mendapat julukan Quraisy. Jadi pertama orang ketiga itu adalah Hashim, Said Hashim. Ya, yang kedua Said Fihr, dan ini paling populer. Nanti terus sampai yang terakhir itu Adnan, dan Adnan orang pertama yang disebut Quraisy. Nah, Adnan yang pertama. Jadi Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ad bin Udad bin bin Adnan, baru bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salamah. Jadi tiga-tiganya ini leluhur Kanjeng Nabi yang berjuluk Quraisy semua. Akhirnya nyaris seluruh penduduk Mekah di zaman Nabi lahir, di zaman Nabi ada, ini disebut Quraisy. Ya ada yang kafir, ya ada yang syirik, ada yang murtad, ya banyak. Ya ada yang Islam juga banyak. Jadi menjadi nama suku ya. Dan ini klan pedagang. Ada 3, menurut para sejarawan, kalau kita membaca baik sejarawan di Islam ya, apakah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq atau sejarawan di Barat ya. Ya banyaklah, Thomas Carlyle, Emily Durkheim M. Ada 3 kebiasaan orang Quraisy ini yang dipuji, yang terpuji. Yang pertama adalah kita mulai dari Said Adnan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ad bin Udad bin Adnan ya. Nah, bin Banat bin Ahmad bin Gideon Ismail bin Ibrahim nanti alaihi wasallam. Itu sampai ya. Oke, sampai di situ ada 35. Biasa, kebanyakan bahasa ya kan, iku kan. Oke, relax ya. Nah, pertama adalah mereka berdagang, berkelompok, berdagang. Baik ke Yaman maupun ke Syam. Syam ini ya Syria sampai Libanon ya. Simpanan dingin mereka berdagang. Hasilnya tidak mereka miliki sendiri tapi dibagikan kepada klan Quraisy yang miskin. Jadi yang tidak sempat berdagang, tidak ikut berdagang, itu dapat mereka dapat pasif income juga. Ini sifat yang terpuji. Jadi pada mereka terdapat kegotong royongan ya, atau kalau bahasa apa di sini ada. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun, ditarik Ibnu Khaldun ini disebut asobiyah. Ada kohesi sosial. Jadi kohesi sosial ini bahasanya Thomas Carlyle maupun bahasanya Karen Armstrong. Para penulis sejarah Nabi itu kadang menggunakan memaknai asobiyah sebagai kohesi sosial. Jadi mereka punya kepedulian yang tinggi kepada sesamanya. Makanya nanti kebiasaan Quraisy ini juga dipuji di kesempatan lain setelah mereka masuk Islam. Jadi asyidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum. Saling mengasihi sesamanya meskipun dalam konteks orang beriman ya. Nanti setelah mereka beriman di Madinah. Oke. Itu yang pertama. Jadi mereka berdagang, peduli satu sama lain. Kemudian yang kedua, klan Quraisy ini tidak pernah menipu. Nah, itu yang dipuji. Jadi mereka berdagang tidak pernah menipu atau merugikan pelanggan atau pedagang lain dan seterusnya ya. Mereka memang sangat kompetitif, tapi tidak culas, tidak curang. Itu yang dipuji dari mereka. Jadi sudahlah mereka membantu masyarakat yang tidak sempat berdagang. Yang kedua mereka tidak culas atau tidak curang, serta yang tidak kalah. Nah ini yang paling penting ini. Ya adalah mereka klan Quraisy ini secara turun-temurun menjaga Ka'bah. Jadi sebahagian dari keuntungan atau hasil mereka berdagang diperuntukkan demi kemakmuran Masjidil Haram atau kemakmuran Ka'bah. Tentu waktu itu ya banyak berhala macam-macam, tapi dijaga betul ya, yang merawat Ka'bah apa semuanya itu disejahterakan betul oleh karena hasil perdagangan. Jadi sedari awal mereka terpuji. Mereka peduli sesamanya umat manusia. Mereka tidak menipu kepada pelanggan atau pedagang lain, merugikan customer macam-macam. Juga mereka peduli kepada tempat ibadah. Ini kan terpuji. 3 sifat, mungkin banyak ya dari sejarawan yang lain. Tapi 3 ini disepakati oleh nyaris seluruh sejarawan. Sehingga klan Quraisy ini terpuji. Makanya di sini Allah hendak melestarikan kebiasaan mereka berdagang. Oleh karena mereka punya kebiasaan yang baik.
mereka tolong sesamanya yang tidak sempat berdagang atau miskin, fakir miskin, mereka peduli tempat ibadah, serta tidak merugikan pedagang lain. Artinya, klan Quraisy ini adalah role model pedagang yang baik. Dan di antara mereka yang paling Quraisy, nah ini menurut Emily Dermang M, Quraisy yang paling Quraisy itu ya Kanjeng Nabi sendiri. Ya kalau berdagang itu disebutkan modalnya, ini saya kulaan 20.000, terserah kau mau kasih saya keuntungan berapa. Ini kalau dagang sekarang agak sulit ya. Ya saya beli barang ini 20.000, terserah kau mau kasih keuntungan saya ke berapa. Nah itu dia. Berbeda dengan klan kita kalau berdagang, ya kan. Belum ada yang nawar dibilang ada yang nawar. Udah banyak yang nawar dari tadi ini. Udah ada yang nawar sebenarnya. Atau yang nawar fiktif, nomor dia sendiri. Dulu yang nawar online banyak, padahal nomor dia sendiri, akun robot ya kan. Nah itu dia. Oke. Dan para pedagang kita yang mama itu kalau nawar ekstrim kadang ya. Mangga sekilo berapa? 30.000. Mangga seupil-upil 30.000. Saya mikir, kok bisa ada upil segede mangga ya? Gimana ngambilnya itu loh kalau upil sebesar-besar mangga. Nah itulah mak-mak ya, salah satu klan terkuat di muka bumi. Selain Quraisy juga ada mak-mak. Masa enggak ada mak-mak di sana kan? Nah, ada lagi yang keempat dan ini menurut Thomas Carlyle ya. Adalah mereka mempersilahkan kaum wanita ini berdagang. Artinya, klan Quraisy ini di samping banyak mendiskreditkan wanita, diperbudak, dibunuh hidup-hidup, macam-macam. Tapi beberapa di antara mereka yang menjadi pemodal utama, itu justru perempuan. Salah satunya Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah ini 2/3 perputaran uang di Mekah, itu punya beliau. 2/3 loh ya, banyak sekali. Berarti ini miliarder, seorang taipan. Tycoon in English ya, taipan. Jadi konglomerat ini jenis batu ya. Konglomerat ya, koral ya, itu batu juga. Konglomerat juga jenis batu. Oke, sudah paham ya. Maka kalau membaca untuk begitu, untuk misi itulah Allah selamatkan klan Quraisy. Untuk misi itulah karena menjaga macam-macam tadi ya, masjid dan seterusnya. Nah, tapi kalau dibaca karena alasannya, ini kan alasan. Penyebabnya adalah faja'alahum ka'asfin ma'kul, demi tujuan Allah menjaga kebiasaan orang Quraisy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin, oleh karena atau untuk atau demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini ilaf diulang 2 kali ya. Ini ada repetisi. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Nah, ada 2 dugaan begini. Li'ila fi Quraisyin. Jadi mereka ilaf, ada yang eksternal kepada klan, internal ke klan mereka sendiri, ada yang ilaf kebiasaan mereka keluar. Tadi sudah saya sebutkan, kebiasaan mereka di dalam bagaimana? Membantu sesama yang kurang mampu macam-macam, atau melindungi Ka'bah, menjaga kemakmuran para merbot Ka'bah tadi itu. Ilaf mereka keluar, yakni rihlatas syita was-shaif. Mereka melakukan rihlah, seperti bukunya Ibnu Battutah ya, perdagangan. Karena mereka bepergian pada musim dingin, syita dan shaif musim panas. Nah, dugaan kuat bahkan menurut para mufassirin ya, kalau dingin ini ke selatan, artinya ke Yaman, Yaman ini selatan. Kalau panas ke utara, ke Syam, ya Syam ini banyak ya. Kalau sekarang ya Syria, Lebanon dan seterusnya. Dulu disebut Syam semua. Oke. Kemudian Quraisy ini kan para taipan, para taikun atau merchant, orang yang ahli di bidang ekonomi atau moneter. Artinya mereka sudah memiliki kedaulatan pangan dan stabilitas politik. Oke, falya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Tuhan pemilik rumah ini, Tuhan pemilik Ka'bah berarti ya. Oke. Aneh enggak kira-kira menurut kalian? Jadi orang kaya suruh nyembah Allah itu. Orang kaya, klan pedagang, ini klan paling utama ya waktu itu ya. Kenapa? Karena dominan di Mekah ini. Paling banyak ini Quraisy. Karena 3 nama tadi. Kalau Adnan berarti cucunya paling banyak. Kalau Fihir ini pertengahan Said Fihir. Kalau Said Hashim enggak terlalu ya. Ini ada. Oke. Berarti klan mereka paling banyak, paling dominan. Akan tetapi nanti begini.
Lambat laun terjadi kontestasi, ini bisa kita terjemahkan dalam konteks Indonesia. Terjadi kontestasi, perebutan kekuasaan, atau perebutan aset-aset ekonomi. Memang tadinya itu leluhur mereka. Tapi belakangan nanti berkurang dan macam-macam. Lah dulu kan kita dikenal bangsa, bagaimana orang Indonesia ini yang ramah, yang itu di dunia nyata. Meskipun tidak semua. Tapi di media sosial orang Indonesia ini paling gahar, paling garang ya kan, dan paling galak di media sosial. Tahu waktu itu pas corona itu, pas COVID itu ada kejuaraan bulu tangkis dunia ya kan. Nah ini karena kontingen Indonesia ini tidak lolos, ada beberapa yang terpapar COVID lah. Akhirnya tidak diloloskan dan yang lolos Jepang. Memang Jepang nanti yang juara. Dan Indonesia satu pesawat dengan Turki. Anda tahu dalam bulu tangkis Jepang bukan tandingan kita ya kan. Nah oleh karena itu banyak dugaan ini konspirasi ya memang untuk menjatuhkan Indonesia di bulu tangkis. Indonesia kan punya reputasi yang baik. Jadi lawan sepadan Indonesia itu hanya Cina kalau bulu tangkis. Kalau Jepang belum. Ya meskipun sama-sama bermata sipit tentu saja ya kan. Oke. Belum kalau akhirnya akun IBF ya, International Badminton Federation ini diserang lebih dari 3 juta netizen Indonesia. Oke. Dan langsung take down, langsung tutup akunnya ya. Jadi 3 juta orang, 3 juta netizen ya, mau nyerang, misuh-misuh, memaki-maki ya. Oke. Paling hanya satu yang bilang ramaikan lur ya, ramaikan lur, langsung rame di situ ya. Oke. Langsung rame dan langsung take down ya. Jadi lupa mereka bahwa netizen Indonesia seperti itu, baik ya. Dugaan saya, emak-emak ini kan salah satu ras terkuat di muka bumi ya, yang sementara belum menurut penelitian terbaru belum ketemu kelemahan emak-emak itu apa, belum ketemu ya. Jadi kan ras terkuat di muka bumi. Jadi yang kalau sen kiri atau rating kiri dia nanti belok kanan gitu, itu juga hanya emak-emak ya. Dan happy saja. Jadi saya pernah naik motor, seharusnya yang kita klakson di depan kan, saya klakson belakang. Saya lihat di spion mama itu santai, padahal saya mau belok kanan ya. Jadi klakson untuk klakson yang belakang. Itu hanya berlaku ketika kita berhadapan dengan mama. Nah, mungkin pelanggan Yusron ada yang mak-mak ya, oke. Yusron setelah nyuci mobil atau di salon mobil nampak lebih muda ya kan. Mencurigakan. Duh, Yusron kok tambah muda ya, oke. Tadi ya. Oke, angkat tangan sebelah kanan. Tangan kiri ya. Nah, oke. Lalu kata sebelahnya, "Mbah," katanya. Ini untuk menyembuhkan yang sakit, bukan menghidupkan yang mati. Nah, oke. Ini cerita ini hanya dipahami. Ishak enggak paham, mana Ishak? Nah, belum masih anak-anak kok dia. Baik. Jadi ada 2 ilaf ya di situ. Berarti ilaf pertama menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua, ilafihim rihatas syita'i wasoyif, menjaga stabilitas kedaulatan pangan dan stabilitas politik di luar negeri. Nah ini penting dipelajari. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat Quran ini perang bersamaan dengan ayat zakat. Ini sering saya ulang-ulang. Ayat perang kok satu tarikan nafas di ayat yang sama dengan ayat zakat. Perang melindungi dari luar, zakat melindungi dari dalam. Nah oke. Jadi kenapa sih kita bisa sholat, bisa ibadah dengan tenang? Karena negara kita aman. Karena kita cukup makan, ya kan? Ya meskipun stunting lah. Dugaan saya di antara kita ini 70% stunting. Stunting itu bukan tubuh pendek saja. Bukan gagal kembang tumbuh fisik, tapi juga gagal kembang tumbuh otak, ya kan? Jadi kalau kalian tidak terlalu cerdas, pasti yang diminum dulu bukan susu, tapi air cucian beras. Betul Is ya? Ya, kita tidak bisa salahkan orang tua. Itu tugas negara seharusnya mensejahterakan kita, ya kan? Ini bukan salah orang tua kita. Kan beberapa kan gagal kembang tumbuh fisik ya kan. Juga gagal kembang tumbuh otak. Jadi kalau dipegang kepalanya agak gembuk itu apa ya? Apa ya? Kayak balon itu iya. Duh.
Jadi ya, kosong him dalam itu him. Otaknya kurang ya. Anda mau bilang Maman tidak ada otaknya? Bukan, itu Wahabi, bukan Maman. Suatu ketika dioperasi oleh dokter, terus asisten dokter, susternya bilang, dok, otaknya ketinggalan. Nah, dia memang tidak butuh otak, nggak usah dipasang katanya. Otaknya ketinggalan ini dok, sudah dijahit ya katanya. Otaknya ketinggalan. Enggak, dia tidak butuh otak. Kenapa? Dia Wahabi katanya. Oke. Mungkin kalimat tadi terdengar menyesatkan. Ya kalau ngaji ada yang tidak baik ya jangan diambil. Kita manusia ya kan. Bisa jadi ngaji ada yang kurang baik ya kan. Ya, manusiawi. Oke. Falya'budu rabb hadzal bait. Jadi begini. Kalau ini teori aristokrasi, tidak apa ya? Kalau kata siapa? Dalam historiografi ya, dalam doktrin historiografi, ini salah satu, di sosiologi juga sama. Ini Kurt Acton yang katakan. Ini juga disebut sebagai, ini sosiolog Amerika ya, Kurt Acton. Itu disebut teori elitisme historis. Elitisme historis. Jadi begini, Rob falya'budu, kalau klan, kalau aristokrat, kalau para elit sudah sholat, nanti bawahannya ikut. Makanya strategi dakwah Wali Songo, begitu Wali Songo memasuki lingkaran istana, misalnya kadipaten, jadi mantunya adipati, kalau sekarang bupati lah ya pasti banyak pengikutnya. Kalau bupatinya Islam ya pengikutnya banyak Islam, ya kan? Karena dulu pemimpin dianggap titisan dewa. Mungkin Yusron titisan dewa juga ya. Coba lihat bentuknya ya kan. Kalau Dita kan pertapa ya kan. Where is Dita? Oke. Where is she? Where is Dita? Oke, in front. Oke. So why you silent? Oke. Oke. Dita nangis ditinggal Ma'ruf ya kan. Sedih dia. Dulu ditinggal siapa? When he said, he always pick up the sinners, right? Last time ago, he pick up Faiz ya. Oke, memang bagian nganter para pendosa itu kita. Makanya sebutannya drill sinner tadi ya. Jadi nganter siapa? Faiz kabur ya. Lalu sekarang, oh iya ya, aneh ya. Oke, tapi kalian harus teliti loh itu. Betul enggak Nick? Oke, iya ya. Oke. Oke, ada juga yang jadi ustadz lalu ada affair ya, cinlok dengan santrinya, namanya Niko ya kan. Oke. Putus asa, jangan putus asa nih. Saya kalau enggak dapat dia Pak, dapat mbahnya pun enggak apa-apa. Ya. Oke. Ya kalau enggak bisa ambil hati cucunya ya mbahnya ya kan. Mbahnya penuh hikmah ya kan, dan kebijaksanaan. Ini kalau enggak bisa ambil hatinya, ambil hikmahnya. Hikmahnya ada di mbahnya semua. Oke. Suatu ketika Yusron bawa pot bunga kan. Dari mana? Dikasih mbah Pak. Mbah siapa? You are the grandpa kata saya dia kan. But you English, you still remember? What did you get? From grandma. You are the grandpa. Kau mbahnya. Oke. Oke, relax. Jadi ini teori elitisme historis. Begitu para aristokrat ini sudah sholat, orang-orang kayanya, para taipan. Taipan dalam bahasa Inggris taikun ya. Para taipan ini sholat, anak buahnya ikut. Dia banyak pelayannya, pembantunya. Kemudian ya budak-budaknya lah waktu itu ya. Banyak, maka kan, nah jadi begini. Jadi Quran ini langsung ambil poinnya. Siapa yang disuruh sholat? Quraisy. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Mereka sudah ya melayani Ka'bah ya. Tadi jawab, sudah tadi ya. Melayani Ka'bah sudah ya, tapi belum sholat dia. Belum menyembah ke Tuhan pemilik Ka'bah. Melayani Ka'bah sudah. Ayo tingkatkan. Bukan patung-patung, bukan berhala arca-arca itu. Where's Dita? Bukan stupa-stupa itu kan. Dia jangan sedih, dia biasa saja. Relax ya. Oke. Jangan lakukan kesalahan yang sama ya, karena masih banyak kesalahan yang belum Anda lakukan. Ya, Din. Oke. Kalau butuh jasa, jadi tolong Hasbi siapa? Jai. Tolong buatkan kartu nama untuk Mutin ya. Kartu nama virtual atau digital ya kan. Menerima layanan talqin mayit ya kan. 24 jam. Area Kepanjen dan sekitarnya free ongkir. Oke, hubungi WA ya kan. 24 jam siap di pemakaman ya.
siap kirim doa, tahlilan online, macam-macam banyak itu. Tahlil hataman online ya kan. Dan pembacaan kasidah-kasidah sebelum sholat. Peran pembantu Ishak ya. Allahul kafir. Baik, sudah ya. Ini teori elitisme historis. Coba saya baca dengan teori kedua sekarang. Itu teori pertama. Ini supaya kita belajar sosiologi, antropologi juga. Jadi saya ulangi lagi, li'ila fi Quraisyin, Allah memerangi, taruhlah ya, menghancurkan Abraha, tentara bergajah tadi itu, alam taro kaya fa'alu bika sabil fil itu, faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ular, karena Allah hendak menjaga apa? Kebiasaan klan Quraisy. Kenapa? Dia ilaf, kebiasaan di dalam mereka menjaga Ka'bah, membantu fakir miskin sesamanya. Kebiasaan kedua, mereka berdagang. Yang kuat-kuat badannya berdagang, yang cerdas-cerdas itu berdagang. Musim dingin, dan mereka tahu persis Syita dan Soif ya. Jadi mereka musim dingin ke selatan, ke Yaman, musim panas ke utara. Dan makanya Nabi ini sedari kecil sudah memiliki wawasan. Jawab, wawasan. Nabi ini sudah dipersiapkan menjadi pemimpin dunia. Maka Jakarta itu disebut kota metropolitan ya kan. Jadi Nabi ini sudah dipersiapkan memiliki wawasan global atau wawasan geopolitik ya. Beliau sedari 12 tahun ketemu orang dari berbagai negara, dari berbagai peradaban. Pasti di situ ada Persia, ada Babilonia, ada Mesir. Bukan Arab semua ini ya. Irak, Mesir dulu bukan Arab. Sekarang negara berbahasa Arab. Tapi peradaban mereka bukan. Mesir ya Mesir, peradaban Mesir. Kemudian Babilonia ya Babilonia, bukan Irak. Baru-baru ini saja sebut Irak, dan itu bukan Arab. Kemudian juga ketemu dengan sebagian pedagang dari India, dari Cina, dan Arab sendiri. Jadi Nabi ini sudah disiapkan oleh Allah memiliki wawasan dunia, memiliki weltanschauung, pandangan jagat. Sedari kecil ya kan. Kenapa? Karena Nabi ikut berdagang di Quraisy ini. Dan tadi kata Thomas Carlyle, Nabilah yang paling Quraisy di antara mereka, yang paling ahli di bidang perekonomian. Maka wahai klan Quraisy yang sudah menjaga Ka'bah, menolong fakir miskin dan sesamanya, berdagang dengan baik, dengan jujur dan seterusnya, faliya'budu rabb hadzal bait. Kamu jangan hanya membersihkan, melayani Ka'bah saja. Ayo sholat juga, sembah Tuhan pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Nah itu dia. Kenapa? Karena rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', ngasih makan kalian ketika lapar. Artinya Tuhanlah yang menganugerahkan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan, merdeka ya, swasembada, wa amanahum min khauf, dan menganugerahkan stabilitas politik. Nah, ini dia. Jadi pemimpin itu, kan Quraisy pemimpin. Masih kan Nabi Ibrahim diangkat jadi pemimpin. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Diuji secara bertahap atau fit and proper test. Jadi tugas kepemimpinan diantaranya yang kemarin capres, caleg, dan seterusnya ya, itu seharusnya at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjaga atau memberikan kedaulatan pangan dan stabilitas politik. Kenapa? Pangan ini hubungannya dengan gizi, hubungannya dengan hifdzun nafas, hifdzun nasl, kemudian hifdzul bi'ah, menjaga kehormatan, menjaga dignity in English ya, dignity, hifdzul irad, dignity, hifdzul bi'ah, ekosistem, hifdzul irad, irdun, itu dignity. Kemudian wa amanahum min khauf, berarti hifdzul mal, kemudian hifdzuddin juga ya. Jadi maqasidus syariah ada di sini. Hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul akal. Menjaga akal juga. Akan tetapi ada sebahagian ulama, salah satunya Allah yarham Kiai Sahal Mahfud ya, saya pernah ngaji ke beliau. Yang pertama justru hifdzun nafas, menjaga jiwa. Tidak mungkin kita bisa menjaga agama kalau jiwa kita tidak sehat. Makanya saran saya, kalau punya anak-anak cerdas, dimondokkan saja.
Kenapa? Dia nanti membela agama dan negara. Masa calon pembela agama, calon pembela negara, kita kasih anak-anak yang tidak cerdas. Beberapa ada yang mispersepsi ya, miskonsepsi bahwa daftar sekolah umum, daftar sekolah favorit, kalau tidak lulus di sana dan nakal di mana-mana, dimondokkan saja, ya kan? Oke, itu tidak salah. Tapi seharusnya yang mondok ini anak-anak yang cerdas. Karena negara ini didirikan oleh para ulama. Didirikan oleh kaum sarungan atau orang-orang pesantren. Dominan ya, banyak pendiri yang lain banyak. Tapi dominan itu. Maka yang menjaga juga sama. Seharusnya calon penjaga agama, penjaga negara, kita kasih anak yang cerdas. Bukan yang bodoh-bodoh. Kasih yang cerdas ya kan. Nggak usah disuruh, sudah think fast. Ya kan, udah berpikir cepat dia. Think fast, nggak usah begitu. Oke. Dan harus gizinya baik ya. Makanya yang kemarin ada capres program-program susu, saya tunggu saja apa nyampe ke sini susunya nanti ya kan. Kalau enggak ngeprank berarti ya kan. Oke, gimana Yus? Katanya Yusron punya perspektif berbeda ya kan. Karena Yusron sudah tahu bedanya perawan dan rondo ya kan. Betul Yus ya? Masa enggak bisa bedakan Yus? Oke. Baik, rondo enggak tahu. Rondo royal enggak tahu. Rondo royal itu tape goreng. Masa itu enggak tahu ya kan? Oke. Baik, kita teruskan. Fal ya'budu rabb hadzal allazi atamahu min ju' wa amanu. Nah, sekarang kita pakai pendekatan yang kedua. Tadi kan teori elitisme historis. Sekarang kita pakai teori yang kedua. Kita akan menggunakan teorinya Ibnu Khaldun. Ini teori ashabiyah di sini ya, di Tarikh Ibnu Khaldun ini. Jadi begini. Kohesi sosial, unity in diversity, bineka tunggal ika, persatuan dalam dalam heterogenitas. Kalau homogen satu, kalau heterogen kan banyak. Unity in diversity, kebinekaan, bineka tunggal ika, itu didapati karena orang punya asobiyah. Di Quran ada ayat kullu hisbin bima ladaihim farihun. Itu juga jadi pijakan Ibnu Khaldun juga. Abdurrahman Ibnu Khaldun, dia senang mama. Abdurrahman itu saya, Pak. Iya, memang Anda. Tapi beda ya Abdurrahman Ibnu Khaldun, Abdurrahman yang lain ya, oke. Banyak loh Abdurrahman yang keren ya. Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Wahid Gusdur ya kan. Kemudian kalau untuk Maman Abdurrahman bin Muljam. Ada man, ada. Anda belum tahu. Tahu ya? Oke, Abdurrahman bin Muljam tahu ya? Nah, yang bunuh Sayyidina Ali, yang mengkafirkan Sayyidina Ali juga. Ada man, santai, ada sanadnya semua. Kalau kita Abdurrahman Ibnu Khaldun ya kan, wafat 808 Hijriah. Banyak. Abdurrahman Abi Hurairah itu sahabat Nabi, namanya Abdurrahman juga. Nah, itu dia. Nah, ada juga Reza ya kan. Kalau Reza ini yang digulingkan di revolusi Iran. Reza Pahlavi kan digulingkan nanti oleh Ayatullah Khomeini ya kan, digulingkan itu tahun 71 revolusi Iran. Nah, di sini ada yang menggulingkan Reza ya kan. Karena Reza mempertahankan mic-nya. Nggak menarik ayat ini Pak, karena nggak ada mikrofon katanya. Oke, kita pakai teori ashabiyah sekarang begini. Salah satu doktrin, dan ini juga berlaku kita juga, nanti bisa teori ketiga ya, pandangan Immanuel Kant. Di buku sayangnya nggak ada, mungkin ada di situ, di buku Filsafat untuk Pemalas. Oke, saya mulai dari Ibnu Khaldun dulu. Di teori ashabiyah itu begini, salah satunya ya, kohesi sosial atau unity in diversity, kebinekaan, atau kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap klan bangga terhadap kelompoknya masing-masing ya. Ya sama kita lah ya, yang orang Madura bangga dengan kemaduraannya ya. Ya Rohim salah satunya, Jawa ya Jawa. Menurut Rohim peradaban dunia itu peradaban dunia berangkat dari, is there a problem? Oke. Ya. Oh ya, question. Oke, you can send me. Semua kita bangga dengan itu. Akan tetapi begini. Kenapa orang ingin berkuasa? Ya di sini ya, di sini kita bisa. Kenapa orang ingin berkuasa? Kenapa orang ingin memimpin? Itu karena ashabiyah. Ini ada di bab 3 di halaman juz 1 ya, di halaman 122. Ini yang cetakan DKI Darul Kutub ya, Beirut, Lebanon.
Coba kita baca sedikit ya. Kenapa orang ingin menguasai? Misalnya, karena ada asobia. Jadi begini, karena kekuasaan ini kedudukan yang baik, yang enak, yastamiu ala jamil khairat ad-dunyawi wa syahwat badani, kemudian wal malat nafsani, ada kenikmatan, pokoknya enak-enak semua ya. Kemudian fayaqu fihi tanafus ghaliban, mereka orang saling berlomba-lomba, tanafus ya. Wa fi dzalika falyatanafasil. Nah, yang di Quran itu ya, saling mengalahkan dan jarang orang menyerahkan itu ke yang lain. Wa qalla yusallimahu ahadun li sahibihi illa idza ghuliba alaihi, kecuali dengan perang yang saling mengalahkan. Maka terjadilah tari ulur, fataqul munazaah, wa tufdi ilal harbi wal qital, mengantarkan untuk perang, terjadinya perang, wal qital saling bunuh, wal mubalagha dan aneksasi, kemudian ekspansi militer. Wa syai'un min hala yaqau illa bil asabiyyah, itu tidak terjadi kecuali dengan asabiyyah. Sense of belonging, rasa saling memiliki. Kemudian juga dimaknai kohesi sosial di bahasa sejarawan barat ya, tentang asobiyah ini. Kalau pakai teori asobiyahnya Ibnu Khaldun ini, jadi Quraisy ini apa ya? Mereka ingin menguasai ekonomi, perdagangan, bahkan nanti ada tribalisme, tribe. Tribe ini suku, tribe. Tribalisme, perang antar etnik, perang antar suku. Bahasa ini digunakan oleh Karen Armstrong. Beliau juga nulis sejarah hidup Muhammad ya SAW. Seorang penulis perempuan yang hebat menurut saya. Beberapa kali beliau datang ke Indonesia dan ada kuliahnya kok. Anda bisa cari di kanal video berbagi. Ketika beliau datang ke Indonesia ada beberapa kuliahnya ya. Dalam bahasa Inggris sih, bukan bahasa Madura. Oke. Jadi justru saya ingin memimpin, mula-mula saya ingin mensejahterakan masyarakat saya. Itu dia. Saya ingin berkuasa, mula-mula saya ingin mensejahterakan masyarakat saya. Atau alasan kita senang kepada, sama dengan kayak kalian ya, orang Indonesia kan yang segala sesuatu dinilai pakai agama. Iya kan? Begitu Maroko menang Piala Dunia, menang melawan siapa? Maroko itu. Maroko Jarum, Maroko Surya, mengalahkan siapa? Spanyol ya? Betul ya? Iya betul. Pokoknya Spanyol separuh nyolong. Pokoknya mengalahkan negara-negara kuat lah ya kan? Saya lupa waktu itu, oke. Wah ini Islam, ini dibela oleh Tuhan ya kan? Kemudian kalau nonton siapa? Ronaldo atau Messi, semoga dia cepat dapat hidayah. Sih kalau dapat hidayah kenapa? Biarin aja sih dia non-muslim, kenapa sih? Iya kan? Kenapa bola dibawa-bawa ke agama? Nah, itu asobiyah paling rendah. Ya, begitu itu. Jadi berharap siapalah ya misalnya. Bunda siapa yang di Jepang itu? Bunda Miyabi misalnya ya kan. Ya, semoga dia dapat hidayah ya. Sih kalau dapat hidayah kenapa? Kan ada kan kita, sayang ya dia nggak Islam katanya. Semoga dapat hidayah kan. Kenapa bukan kau sendiri yang jaga hidayahmu, itu kan gitu kan ya? Kenapa bukan kau saudara? Jadi ini cara pandang yang rendah ya. Jadi umat Islam kalah. Ribuan tahun kita kalah. Abad 13 abad disintegrasi. Dihitung dari situ saja sudah 800 tahun. Sekarang abad 21. Tapi sebenarnya sedari abad ke-10 kita sudah kalah. Peradaban Islam ini sudah mundur. Berarti 1000 tahun lebih kita kalah. Makanya kalau ada penemu, kalau ada penyanyi dia Islam ya, kita senang bukan main. Seolah-olah kita juara, padahal juari ya kan. Seolah-olah kita menang. Biarin aja ke Kristen, kenapa sih? Kenapa kalau dia Hindu ya kan? Toh dia manusia juga. Kita loh yang Islam belum tentu besok menjadi kafir, betul kan? Nah, jadi naudzubillah, tapi belum tentu kita bisa menjaga keimanan. Kenapa bukan keimanan kita sendiri yang mula-mula kita jaga? Kemudian siapalah ya kan, misalnya pemain bola Prancis disenangi ya siapa, Karim Benzema, kemudian Frank Ribery, kasus pencabulannya banyak ya kan. Apa Islam yang begitu ya kan? Wah ini dakwah siapa, Muhammad Salah ya kan. Oke, Salah itu ternyata nama laki-laki. Kalau perempuan betul namanya. Itu bukti bahwa laki-laki selalu salah, perempuan selalu betul, tahu ya? Seorang wasit ya di Turki ya, namanya betul. Ya betul itu alasan kenapa perempuan laki-laki selalu salah dan perempuan selalu betul.
Lalu sebagian dari kita mengidolakan rezim despotik Erdogan ya, Recep Tayyip Erdogan, cara bacanya Erdogan. Kemudian siapa lagi? Raja Salman, MBS. Kejahatan perangnya banyak, terutama kejahatan perangnya ke Yaman. Jadi kenapa kita sayang ya penyanyi itu nggak Islam? Kalau Islam kenapa? Ini karena mental kalah. Itu asobiyah paling rendah. Makanya kata Ibnu Khaldun, asobiyah yang paling tinggi, asobiyah yang saintifik, asobiyah yang ilmu. Jadi begini, saya senang dia misalnya, saya senang Einstein, kenapa? Dia orang pinter dan sumbangsihnya banyak. Tesla, Edison, saya senang dia, kenapa? Sumbangsihnya banyak. Jadi kita terikat hati kita, pikiran kita ke dia karena dia ilmuwan, sumbangsihnya banyak untuk kehidupan. Apakah yang Islam tidak baik? Baik, tapi mana sumbangsihmu yang Islam? Untuk kehidupan ya kan, ya lumayan Pak kalau pilpres dapat 1 serangan fajar atau sembako, ya terserah kalau gitu, ya kan banyak orang menghujat siapa yang Stephen Hawking. Nah Stephen Hawking ya kan, dia ateis, pasti sekarang dia disiksa malaikat dikubur. Sotoy itu sok tahu dia, iya kan, emang dia panitia kuburan kah? Nah cara-cara begini seharusnya yang banyak dikritik. Dan makanya kau pinter dulu, kau pinter, alim, jadi ilmuwan, filsuf, kau kuasai dunia, ekonomi, politik, moneter dan lain-lain, baru kau bicara banyak dalam kiprahmu, sumbangsihmu dalam kehidupan dunia. Nah Quraisy itu juga begitu seharusnya. Nah ini asobiyah yang tertinggi ya. Nah di sini oleh Ibnu Khaldun juga disinggung ya. Di sini di bab ketiga halaman 122 cetakan DKI. Oke, itu dia. Maka mulai sekarang Anda jangan kalau nemu sesuatu sayang dia ndak Islam itu. Ketemu Erdogan seneng gara-gara Hagia Sophia, udah tahu Hagia Sophia? Tulisannya Hagia Sophia. Ini bacanya Hagia Sophia. Masjid itu loh. Ya dulu gereja dibeli oleh umat Islam jadi masjid, lalu gereja, lalu masjid lagi. Itu politiknya Erdogan. Dia mau jadi presiden lagi. Tapi kita mengidolakan Erdogan. Ya pindah sonolah jadi warga negara Turki ya kan. Jadi kita aneh ya. Jadi pemimpinnya sendiri di Indonesia dicaci maki, ulamanya dicaci maki, itu kan aneh. Nah ini asobiyah yang keliru kata Ibnu Khaldun. Makanya asobiyah saya dengan apa? Asobiyah kita sebagai saintis, sebagai ilmuwan, sebagai filsuf dengan apa? Ya dengan para ilmuwan. Kita merasa dekat dengan Ibnu Khaldun ya kan. Dengan Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ada lagi yang dekat dengan Abdurrahman bin Muljam. Ada. Nah kita merasa dekat dengan para ilmuwan. Betul nggak nih? Was that right? Begitu. Jadi kita merasa dekat dengan Kant, Immanuel Kant. Nggak ngurus agamanya apa. Sumbangsinya untuk kehidupan banyak. Itu dia. Nah terus bagaimana Pak? Ya kalau tersinggung dan kau tersinggung bawa-bawa agama, kau harus bela agamamu dengan ilmu, dengan sains, dengan teknologi. Belalah agamamu dengan itu. Jangan menjadi bangsa yang pengecut. Umat Islam yang pengecut, yang karena kalah, begitu nemu satu pemain bola Islam, diidolakan. Padahal ya pesta seks terus banyak. Ya kemarin loh yang, dia Maroko. Itu kenapa? Ya Rohim di sana berapa? Ya kan gitu Rohim. Itu kenapa? Nah ini mental yang minder, mental kalah. Sehingga asobiyah kita keliru. Akhirnya mengidolakan orang luar apa di sana. Dia malu dengan, males lah kita membanggakan Borobudur. Kenapa? Bikinan orang Hindu. Akhirnya karena minder sebagai Islam dicari-cari alasan bahwa Borobudur bikinan Nabi Sulaiman. Ya kan? Itu mental minder. Itu berhan ya. Nah ini harus diganti, makanya ngaji ke filsuf. Ya Is, apa gini? Baru nawang. Baru nawang. Oke. Sudah paham ya? Oke. Saya kira, have you sent me the question? Okay, have you sent me? Please send me the question ya. Nah ini cara membaca li'ilah fi Quraisy. Sekarang bayangkan bahwa li'ilah fi Quraisy. Quraisy ini maknanya Indonesia. Jadi Quraisy ini maknanya adalah identity, identitas, keindonesiaan kita.
Yang oleh karenanya Indonesia adalah spiritualitas kita. Kita punya debt of honor, kita punya hutang budi kehormatan ke tumpah darah tanah air bernama Indonesia ini. Oleh karena kita makan di Indonesia, menghirup udara Indonesia. Kalau beras mungkin dari Vietnam ya kan, tapi diimpor oleh pemerintah ya kan. Karena kedaulatan pangan belum, baru ketahanan pangan. Kita hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, makan udara yang kita hirup, air yang kita minum, sebagian milik Singapura ya. Tapi kita bertumbuh di sini, meruang mewaktu di Indonesia. Tidak ada alasan untuk benci Indonesia. Makanya ada seorang ilmuwan, filsuf ya, menulis buku Nabi Muhammad bukan orang Arab. Iya kan? Nah, itu tujuannya. Jangan minder jadi Indonesia. Ya monggo yang senang kuliah ke Yaman, ke Saudi, ke Mesir. Tapi mbok ya jangan ke sana semua. Jangan ke Sudan, tok ya, jangan ke Mesir. Berbondong-bondong ke sana, ngapain? Ya ke Jerman, ke Jepang, ke Amerika Serikat, ya kan, ke Eropa. Nah seharusnya ke sana, supaya seimbang. Kita ndak surplus tokoh agama nanti, iya kan? Ndak kebanyakan lah tokoh agama. Nah itu dia. Oke, ukurannya gampang ya kan? Gampang sekali ukurannya. Peraih Nobel dari umat Islam itu 25 tahun sekali. Tapi dari orang Yahudi setahun 5 sampai 6 kali. Orang Nasrani setahun bisa 2 kali. Terus umat Islam, iya kan? Ya stunting itu, kemunduran fungsi otak, malfungsi otak ya kan? Oke, have you signed? Oke, kita akan menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ainul Hatib. Surat Quraisy disebutkan bahwa kaum Quraisy diperintah untuk menyembah Allah. Nah pertanyaan Pak, apakah kaum Quraisy yang dimaksud hanya merujuk pada era Nabi atau juga merujuk pada era leluhurnya Nabi? Quran ini turun di era Nabi, bukan turun di era leluhur Nabi. Itu jawaban saya. Yang kedua, jika merujuk juga pada era para leluhurnya Nabi, syariat apa yang berlaku di era? Karena pertanyaan pertama sudah dijawab, pertanyaan kedua gugur, ya kan? Ini menjawab pertanyaan yang cerdas kepada Ainul Hatib ya. Oke, ya sudah ini gugur pertanyaan kedua dari Ainul Hatib. But great question by the way. Itu pertanyaan yang baik lah. Oke sudah ya. Oke bagus. Ya sudah pertanyaan pertama saja. Karena hemat waktu. Nah saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya baca sekali lagi. Sekarang Quraisy ini kita baca ahli perekonomian. Jadi kita punya filsafat Sabda Pandita Ratu. Saya tulis di Filsafat Timur yang terbit mungkin bulan Mei atau Juni ya, akan terbit ini. Jadi ada 3 buku saya yang akan terbit tahun ini. Bukan promosi buku, bukan memang ilmuwan begitu. Kerjakan doamu, doakan kerjamu, Filsafat Timur ya. Sama satu lagi buku biografi, tapi masih saya rahasiakan. Kenapa? Biar penasaran sama dengan pemasaran. Ada yang bertanya, Pak, apa nulis tok kerjaan? Oh, enggak mas, saya punya anak juga. Artinya yang membentuk koloni juga, ya kan? Yang ngaji ya happy-happy. Amru ya, oke. Amru, oke. Oke, jadi li'ila fi Quraisy. Quraisy ini kita jadikan identitas kita. Berdagang, menguasai ekonomi. Sekarang siapa menguasai ekonomi dunia? Jawab, China. Berarti Cina itu Quraisy. Jadi Quraisynya dunia sekarang, Cina. Iya kan? Yang melakukan 2 rihlah, yang melakukan 2 ilaf, 2 tradisi kepada di dalam dan tradisi keluar. Di dalam adalah mereka menyantuni sesama, menjaga rumah ibadah, ya kan. Ilaf keluar yakni rihlat asyita wassaif, berdagang, menguasai perekonomian dunia. Nah sekarang sebutkan saja elektronik, teknologi, saintek, militer, teknologi apa saja ini bukan buatan orang Islam. Terus Anda bilang sayang ya dia bukan orang Islam. Ya yang betul kau belajar sepintar mereka begitu. Itu yang betul, bukan semoga mereka dapat hidayah ya. Ya bukan kau kejar ketertinggalanmu di bidang ilmu, di bidang saintek. Supaya mental-mental asobiyah yang minder, itu kan asobiyah yang kalah. Kulahizbi mimaladahim farihun itu asobiyah yang kalah. Jadi kalau ada orang pinter berprestasi misalnya di bidang teknologi, saintifik, kemudian saintek atau apalah ya di bidang moneter dan seterusnya,
Lalu kita bilang sayang dia tidak Islam. Lalu bawa-bawa hadis, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kami nanti akan kaya di akhirat. Takbir. Lalu sebelahnya, kan Allahu Akbar ya kan? Sebelahnya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Karena kecepatan sholat tarawih, Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Nah ini maksud saya mindset itu diganti. Biar kalian jadi ilmuwan. Mulai berbahasa Inggris ya kan? Biar jadi ilmuwan. Ya Yus, belum terlambat Yus. Relax ya. Oke, usia boleh tua, semangat tetap sama. Muda dia. Oke, semangat tetap muda. Oke, saya kira tetap tua ya kan. Oke. Ada lagi? Jadi kalau Quraisy ini adalah identitas kita, maka kita punya dua tanggung jawab, yakni tanggung jawab keluar dan ke dalam. Dalam negeri dan luar negeri. Pertanyaan begini sekarang, siapa kandidat peraih Nobel di bidang kesusastraan yang terbaik, terkuat di Indonesia? You still remember? Pramudia Anantatur. Beliau ya 6 kali jadi kandidat terkuat. Tapi tidak pernah menang. Kenapa? Karena pemerintah kita tidak pernah mempromosikan karya-karya beliau melalui kedutaan besar kita. Padahal kita ini memiliki 190 lebih kedutaan di luar negeri. Tapi kita tidak pernah mempromosikan. Kenapa? Seandainya dipromosikan, wah sudah kalah nama-nama besar, Rabindranath Tagore, kemudian Naguib Mahfud, kemudian Wisława Szymborska, Pablo Neruda, itu kalah semua oleh Pram itu. Pram karyanya lebih hebat. Tapi kenapa kita tidak dapat apa-apa? Pemerintah berarti tidak melakukan rihlatas syita'i was shaif. Kita tidak melakukan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, tidak menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas politik. Kalau mau Indonesia, misalnya Indonesia, Islam Nusantara, Rahmatan lil Alamin, fikih peradaban, menjadi proyek-proyeknya Jakarta lah ya, banyak itu. Dipromosikan seharusnya. Ya kan? Karena mental minder kayak tadi itu loh. Borobudur kan peradaban hebat ini. Salah satu warisan dunia UNESCO, ini keajaiban dunia, ya kan? Dulu 7 Wonder, 7 keajaiban dunia. Tapi karena yang membangun Resi Gunadarma, bukan orang Islam. Akhirnya bikin masjid, berkunjung ya Pak. Nah, Islam ini, tidak Islam. Lalu dibom oleh siapa? Banyak lah ya, Abu Bakar Basir atau siapa lah dulu yang ngebom Borobudur itu kan tahun 84 itu. Lalu ada Ustadz namanya Fahmi Basa, dicari-cari alasan Borobudur bikinan Nabi Sulaiman, ya kan? Karena Sulaiman itu Sleman. Ini nama Jawa, Sulaiman, Sumitro ya kan. Sumitro itu suka minta rokok. Ya kan. Rojali, rokok jarang beli ya kan. Terus pokoknya ini Jawa. Kok bapaknya Daud ya kan? Kan aneh. Nah, itu cocokologi seperti itu tidak akan terjadi kalau kita punya mental yang baik. Punya mental juara, mental pemenang. Bukan mental pecundang. Oke, kita tertinggal, saya mau kejar. Jadi kita tidak langsung mengutuk siapalah ya penemu-penemu barat, ilmuwan-ilmuwan barat. Kenapa? Ya kita belajar, kita mau setara dengan mereka. Nah itu dia, ini seharusnya ya, baru kita tahu Quraisy ini satu identitas. Dan menjadi kebanggaan kita. Kurs ya, ahli di bidang perekonomian. Ini pasti klan istimewa. Ini pasti klan istimewa. Jadi sekarang Quraisy itu Cina. Jadi betul ya, utulubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai datang ke negeri Cina. Meskipun sampai kita ke Cina. Kita malas mau ke Cina, akhirnya orang Cina yang datang ke sini ya kan. Kok malas, biar guru saja yang datang kepadamu. Gurunya yang datang kemari ya kan. Saya kira ini butuh diskusi yang panjang, butuh pembahasan yang panjang ya. Tapi sekurang-kurangnya, coba lihat peta Indonesia. Kita ini Asia Tenggara di tengah ya. Di sisi timur bagian utara ada Cina. Di sisi barat bagian selatan ada India. Kita berada di jalur perlintasan perdagangan dua negara produsen terbesar di Asia, bahkan menguasai dunia sekarang. Kenapa corona di Wuhan? Karena itu jalur sutra ke Eropa Timur. Nah, mungkin kalian belum pernah ya baca-baca, tapi seharusnya mulai baca. Jadi Indonesia ini berada di antara Cina dan India, dua raksasa ekonomi. Pasti itu lewat pelabuhan kan, lewat Selat Malaka, dan ini dari dulu sejak ribuan tahun. Seharusnya kita menguasai dunia. Karena kata Samuel B. Huntington, negara yang punya pelabuhan, jadi perlintasan ekonomi dunia pasti negara sejahtera. Singapura punya apa sih? Dia hanya pelabuhan, dia hanya punya bandara, di Changi ya kan.
Gitu-gitu tok. Tapi kok menguasai dunia, kenapa? Nah itu dia. Jadi kan pertanyaan besar sebenarnya bagi kita ya, yang mau mikir ngaji Quran, tapi supaya Quran ini menjawab tantangan kehidupan kita sekarang. Apa kemarin? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Belajar itu fi'il mudhari', pulang mendidik nanti fi'il mudhari' juga. Hal untuk peduli keadaan saat ini dan mustakbal, mempersiapkan tantangan di masa yang akan datang. Dan baru baca Quran itu cerdas nanti. Baru mondok, kita sarungan enggak apa-apa, sebagian enggak sempakan, tapi cerdas. Nah itu dia, ya Him. Okay, I think that's all that I can deliver. Thank you very much for your attention. Yang baik menurut kalian diambil, yang enggak baik enggak usah diambil. Hidup negara bebas, santai saja ya kan. Nah kata Immanuel Kant begini, berbuat baiklah sebaik-baiknya, sehebat mungkin sampai dunia tahu bahwa kebaikanmu itu ada dan penting. Sampai orang-orang terpengaruh padamu, di buku Filsafat Malas ya. Atau berbuat jahatlah sehingga orang mengikutimu dan kemudian kau menjadi epicentrum dari keburukan itu sendiri. Makanya begini, untuk mengatasi Niko, mana Niko? Desire, Mr. Desire, oke. Untuk mengatasi syahwat berkuasa, kita jadi begini, pernikahan itu tujuannya untuk mereduksi, mendisiplinkan syahwat. Untuk mendisiplinkan syahwat berkuasa kita butuh demokrasi. Nah, itu dia adanya. Tapi Anda tahu kalau demokrasi masih banyak syahwatnya juga kan. Berarti teori barat tidak berlaku di Indonesia ya kan. Karena lagu yang enak-enak di Eropa itu jadi koplo. Ya kan. Jadi pernah nggak kalian dengar lagunya Kansas? Dust in the Wind itu jadi koplo. Hanya di Indonesia. I close my eyes. Yang gitu itu loh. Only for the moment and the moment. Itu jadi koplo. Hanya di Indonesia. Jadi Indonesia ini sering melakukan vernakularisasi, vernacular. Vernakularisasi ini pelokalan. Artinya pengkoploan, dijadikan koplo semua lagu-lagu. Ini mentalnya juga kan ya. Oke, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan di ruang-ruang diskusi. Tapi ini poin yang penting untuk diskusi kita hari ini adalah sebelum menghadapi Ramadan, tentukan kiblatmu. Dan kiblat kita Quraisy. Quraisy sebagai bukan hanya Arab loh ya. Sekarang Arab tertinggal di ekonomi, apa jauh ya teknologi. Jadi Quraisy ini orang yang menguasai ekonomi dan politik. Ahli di bidang moneter. Yang ahli sekarang siapa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Kita punya filsafat sabda pandita ratu. Sabda itu policy, alun-alun, menjaga rakyat. Pandita itu ulama, ratu umaro. Utara selatan, ya para taipan, para tengkulak, para kapitalis ya kan. Hanya sisi barat timur saja. Demikian, semoga bertambah kecintaan kita pada Al-Quran dan kita akan memasuki Ramadan dengan semangat ya, dengan semangat karena kita mendownload, mereenergize diri kita melalui Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم في إلهي طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.